keluar guys, beli nasi goreng sama mie goreng. Hari ini aku nggak masak, anak-anak juga belum makan. Jadi aku sama suami inisiatif cari makanan di luar. Apalagi kan aku lagi berduka ya guys. Jadi untuk masak hari ini tuh rasanya nggak mood gitu loh, nggak ada kepinginan untuk masak gitu loh, nggak tahu kenapa itu. Terus lagi aku juga lagi kurang enak badan, jadi tadi pagi itu juga nyari sarapan di luar, beli pecel di luar. Malam ini juga beli makan di luar juga. Tuh ada di situ ada kali penjual buah gitu. Penjual buah. Terus di sana gelap kayak universitas gitu yang udah lama terbengkalai di kanan jalan tuh ada universitas yang udah terbengkalai lama sekitar 10 tahun, dan depannya tapi lumayan rame, ada banyak penjual. Terus ya gitu, nggak tahu kenapa aku beberapa hari ini dada tuh suka ngap gitu loh guys, suka nggak enak badan. Terus aku juga kan ketika orang nggak enak badan tuh rasanya malas gitu loh masak, apalagi ada berita duka cita kayak gitu guys. Jadi aku tuh bawaannya males gitu loh guys, tahu sendiri kan. Aku tadi ada acara ke ke puskesmas juga, nanyain kapan vaksin juga, tapi ternyata belum, nggak tahu besok pagi atau lusa vaksinnya. Ya sama-sama menjaga lah guys, biar covid tuh nggak beredar luas di Indonesia. Biar aku tuh berdoanya itu covid tuh segera berakhir, nggak ada lagi orang yang mati kena covid gitu loh. Soalnya Indonesia sekarang jadi negara kayak larangan kunjungan gitu loh, jadi sedih banget gitu loh. Apalagi banyak orang yang jualan juga pada sepi, ekonomi juga makin nggak karuan karena covid itu. Terus wacana yang mau tatap muka tuh nggak tahu, ada yang setuju ada yang nggak setuju, jadi kayak pro kontra gitu loh. Pernah nggak sih guys ketika kalian tuh lagi sendirian atau di suatu situasi yang gelap itu, kalian kadang-kadang ngerasa kayak ada yang memperhatikan gitu? Pernah nggak sih kayak gitu guys? Kayak kita tuh dilihatin orang gitu loh. Aku sekarang ini kayak gitu guys, jadi kayak aku tuh merasa aku sekarang tuh lagi kayak dilihatin orang gitu loh, kayak ngerasa gitu loh, perasaan aja. Dan ini kayak anak-anak aku lagi ikut di dalam mobil lagi tiduran gitu. Rasanya ada aja masalah ya yang datang dalam kehidupan kita, sedih, bahagia, gembiraan, kesedihan, tinggalkan orang yang kita cintai, tinggalkan keluarga yang kita sayangi. Jadi terkadang kita itu ikut merenung, oh hidup di dunia ini cuma sementara ya, pelabuhan pada akhirnya kita ya kematian gitu loh. Ya setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian, itu hal wajar untuk semua orang yang hidup. Tinggal kitanya sebagai manusia siap atau tidaknya menghadap Allah. Dan ketika aku tuh dapat masalah kayak gini tuh, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cinta itu, kita mengingat gitu loh semua kenangan-kenangan yang dulu tuh rasanya tiba-tiba kembali lagi gitu loh guys.
kembali lagi dalam ingatan kita, kayak seperti kita itu melihat album kenangan yang sudah lama tersimpan tapi akhirnya terbuka kembali karena sebuah peristiwa gitu. Anak-anak aku lagi tidur kecapean. Ya mungkin ini juga apa ya, pembelajaran buat kita untuk semakin mengikhlaskan segala sesuatunya, semakin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, rajin doa, menyayangi keluarga, menyayangi orang tua. Dan selalu berusaha berbuat baik setiap waktu kepada sesama. Yang paling penting sih, ketika kita hidup, kita itu punya misi untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Pokoknya yang terpenting menurut aku sih jangan jahatin orang lah. Ketika kita menyebarkan kebaikan di dunia ini, pasti orang-orang juga akan sayang sama kita. Aku selalu tanamkan itu di hati aku ya. Jadi aku tuh nggak pernah punya pikiran buruk sama orang. Aku tuh berusaha selalu menjaga hatiku, menjaga pikiranku untuk selalu baik gitu loh, selalu baik sama orang apapun itu. Aku pengen share. Ya intinya hidup di dunia ini cuma sementara guys. Tidak ada yang abadi. Kita mati pun gak akan bawa barang branded kok. Jadi ini nasi gorengnya sudah datang, nasi goreng dengan mie goreng. Dan tapi seperti yang aku bilang tadi, kayak aku tuh ngerasa sampai aku pun sampai sekarang tuh masih kadang-kadang ngerasa kayak ada yang mengawasi aku gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ada yang mengawasi selama yang nggak kita pikirkan gitu loh. Rasanya itu kayak matanya itu menembus ke dalam kepalaku gitu loh, menembus ke dalam kepalaku, dan kayak ngerasa tatapannya itu semakin lama semakin kayak mengerikan gitu loh, kayak tatapan yang bengis gitu loh, tatapan bengis. Dan aku nggak ngerasa kan kayak bulu kuduk berdiri, nggak sih, cuma ngerasa kayak tatapannya tuh kayak bengis, sadis banget ke aku gitu loh. Dan aku berharap sih tatapan itu nggak berarti apa-apa buat ke diri aku gitu loh ya. Meskipun aku tuh kadang-kadang merasa kayak aku itu ngedengar kayak suara gitu. Beneran kayak ngedengar kayak suara bisikan gitu loh. Terus kayak nggak tahu kenapa tatapan itu kayak ngerasa itu kayak menyakiti tubuh kita gitu loh. Kayak dada itu kayak nyesek gitu loh, kayak nyesek banget, nggak bisa kayak gitu tuh. Kayak gimana ya, kayak bikin kita tuh ngap gitu loh, kayak sedetik kemudian tuh kayak rasanya hilang napas gitu loh, terus kayak ngap banget gitu loh. Nggak tahu, aku mungkin mikirnya biarinlah orang yang jahat, pasti suatu saat entah kapan tuh pasti akan ada hukumannya. Ketika kita sudah baik sama orang, pasti kita akan dibalas kebaikan. Tapi ketika seorang itu jahat sama kita, mungkin juga dia akan dibalas dengan kejahatan dari orang yang lain gitu loh. Jadi aku percaya semua itu, kalau karma itu kayak siklus kehidupan. Meskipun saat ini ada hal-hal yang negatif di sekeliling aku kayak gitu,
yang berusaha mengintai atau mengintimidasi aku tuh, aku selalu yakin kok aku udah di jalan yang benar kok. Aku bukan orang yang aneh-aneh atau aku akan membalas dendam kayak gini. Nggak ada sama sekali. Niatku dalam hati tuh nggak ada sama sekali. Dan aku tuh sudah memaafkan segala hal yang hal-hal buruk yang sudah orang lain lakukan ke aku. Intinya gini loh guys, jangan lakukan lagi gitu loh. Ketika kamu melakukan lagi, masa kamu harus minta maaf terus? Kan enggak toh. Jadi aku tuh belajar kayak berusaha gitu loh. Dan aku juga berusaha terapkan itu sama diri aku sendiri. Kayak tadi apa namanya? Pagi itu atap rumahku tuh kayak pecah gitu loh, kayak bunyi kayak suara mercon, padahal nggak ada suara mercon di sekeliling situ, nggak ada orang yang mainan mercon gitu loh. Tiba-tiba kayak suara jedor gitu. Dan sudah aku diemin aja, aku nggak bereaksi atau gimana enggak sih, ya aku biarin aja toh. Tuhan tidak tidur gitu loh. Biarin orang yang jahat tetap jahat, biarin. Toh kehidupan kita nggak akan abadi kok di dunia ini. Ketika kamu benar, ya udah berjalan di jalan kamu yang benar. Ketika kamu salah, ya tolong perbaiki kesalahan kamu agar kamu tidak membuat semakin semakin kehidupan kita itu nggak berguna gitu loh. Jadi intinya stop yang macam-macam, jalani hidup sebenar-benar yang kamu anggap itu benar gitu aja.